Loh, kok ada suaranya, Rosa? Ayo. Sadaqallahul adzim. Loh. Ya wes. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Untuk IPA semester 1, yang pertama dilakukan adalah kontrak kelas dulu. Yang pertama, kalau misalnya mengikuti pembelajaran via Zoom, maka siswa wajib berseragam. Kedua, pembelajaran via Zoom dilakukan setiap 2 minggu sekali atau jika saya menghendaki. Jadi bisa 1 minggu 1 kali, oke? Ya, Bu. Terus wajib memiliki catatan materi sendiri. Jadi harus punya catatan di buku sendiri. Ya. Ya. Setelah kegiatan belajar selesai, siswa wajib mengerjakan tugas. Setelah ini saya kasih tugas, kalian wajib mengerjakan. Innalillahi wa inna. Iya, Bu, semangat. Ini loh bab yang kalian suka biasanya. Nah, ini adalah bab-bab yang akan kita pelajari selama semester 1. Yang pertama, sistem reproduksi pada manusia. Yang kedua, sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Kemudian, pewarisan sifat, listrik statis, dan listrik dinamis. Lanjut ke sistem reproduksi pada manusia. Tujuan pembelajaran kalian hari ini adalah memahami pembelahan sel, kemudian memahami struktur sistem organisasi. Astagfirullahaladzim. Takmut bocah. Siapa ini tadi? Waalaikumsalam. Saya mut aja ya. Ya, oke. Terus kita mulai dari awal lagi. Oke. Siswa dapat memahami pembelahan sel. Yang kedua, siswa dapat memahami struktur sistem organ reproduksi pada manusia. Yang ketiga, siswa dapat memahami fungsi sistem organ reproduksi pada manusia. Pada gambar 1.1 ini adalah hierarki organisasi kehidupan dari sel hingga organisme. Kalau yang kelas 7, masih ingat pembelajaran kelas 7 itu dari organisasi sel yang paling sederhana adalah sel. Sel kemudian berkumpul, sel-sel yang sejenis berkumpul menjadi satu, namanya jaringan. Kemudian jaringan bekerja sama menjadi organ. Kemudian beberapa organ bekerja sama menjadi sistem organ. Kemudian beberapa sistem organ bekerja sama menjadi organisme. Itulah yang dinamakan organisasi kehidupan. Masih ingat? Silakan di-unmute semuanya dulu. Iya. Ini pembelajaran di kelas 7 ini ada yang sudah lupa atau ada yang masih ingat? Lupa. Alhamdulillah, insya Allah lupa. Oh ya wes. Ya udah kalau gitu silakan diingat-ingat. Ya. Ya, oke. Oh ya. Astagfirullahaladzim. Apa gue? Bentar. Zoom ini tuh waktunya cuma sekitar 20 menitan. Waktunya yang tersisa cuma sekitar 20 menit. Jadi nanti kalau tiba-tiba
Zoom-nya mati sendiri, jangan bingung loh ya. Iya, Bu. Oke. Dan nggak usah ngobrol di chat. Iya. Kita mulai lagi. Saya mute semuanya dulu. Yang pertama kita pelajari adalah pembelahan sel. Mengapa sel perlu membelah? Pada awalnya, sel-sel itu jumlahnya adalah satu sel saja. Kemudian, supaya terjadilah satu tubuh Bu Farida ini, maka sel-sel di dalam tubuhnya Bu Farida ini membelah. Kenapa sel itu perlu membelah? Yang pertama, untuk pertumbuhan. Jadi untuk tumbuh dari yang mulai bayi yang kecil, kemudian menjadi balita, kemudian menjadi remaja, dan orang dewasa, sel-sel itu perlu membelah supaya ukurannya menjadi semakin besar dan jumlahnya semakin banyak. Yang kedua, untuk perbaikan. Maksudnya, kalau misalnya ada sel-sel yang rusak atau ada jaringan yang rusak, contohnya misalnya, kan teman kalian Radit, itu kan baru saja kecelakaan. Nah, itu kan ada beberapa sel dan jaringan yang rusak. Nah, sel-sel itu membelah tujuannya untuk memperbaiki tubuhnya Radit supaya menjadi lebih baik seperti semula. Nah, untuk tujuan yang ketiga yaitu untuk reproduksi. Pembelahan sel dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah mitosis, yang kedua adalah meiosis. Kita lanjut. Ini adalah gambar dari pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis itu terjadi yang awalnya satu sel seperti ini satu sel, kemudian dalam proses pembelahan mitosis terbagi menjadi dua sel seperti ini. Jadi yang awalnya satu, kemudian menjadi dua. Pembelahan mitosis, proses-prosesnya yang pertama adalah profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, yang keempat adalah telofase. Silakan dibaca sendiri yang ini. Lanjut. Ini adalah pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis, seperti yang telah kita lihat pada gambar sebelumnya, adalah tipe pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan, identik dengan sel induk. Jadi misalnya sel induknya berwarna hitam, maka anaknya nanti juga berwarna hitam, itu maksudnya. Jumlah kromosom yang dimiliki sel anakan adalah 2N atau diploid. Kita yang sebelumnya tadi coba ya. Nah, ini. Ini adalah sel induknya. Sel induknya ini bersifat diploid atau kromosomnya itu ada 2. Nanti kalian akan mempelajari ini pada kelas 11 atau enggak kelas 12 SMA yang lebih jelasnya. Nah, ini yang kayak tali-tali ini namanya kromosom. Nah, kalau pembelahan mitosis, sel induknya itu punya 2N. Kromosomnya ada 2, namanya 2N. Anaknya nanti, yaitu yang di bawah ini, juga nanti akan punya kromosom 2 atau 2N, namanya diploid. Pembelahan mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi aseksual. Maksudnya, pembelahan mitosis ini terjadi pada, kalau dalam tubuhmu, terjadi pada semua jenis pertumbuhan, perbaikan, kecuali pada reproduksi. Jadi kalau pada
organ reproduksi, pembelahan yang terjadi adalah pembelahan meiosis. Tapi pada organ kulit, organ jantung, otak, tulang, paru-paru, kemudian lambung, pembelahan yang terjadi adalah pembelahan mitosis. Nah, sekarang ke pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah tipe pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan. Jadi yang awalnya 1 seperti ini, kemudian menjadi 2, kemudian setelah itu yang 2 menjadi 4. Itu jadi semakin banyak. Hasilnya lebih banyak daripada pembelahan mitosis. Jumlah kromosom yang dimiliki sel anakan adalah haploid atau separuh dari sel induk. Jadi yang awalnya sel induk itu kromosomnya ada 2. Nah, setelah mengalami pembelahan meiosis, jumlah kromosom anaknya menjadi 1 atau haploid. Pembelahan meiosis berfungsi menghasilkan gamet yang secara genetik tidak identik, sehingga mengakibatkan variasi genetik pada keturunannya. Maksudnya, pembelahan meiosis menghasilkan sel sperma dan sel ovum atau sel telur yang tidak identik dengan induknya. Jadi sifatnya sudah berbeda dengan sel induknya, supaya terjadi variasi genetik. Itulah kenapa ada kasus ayahnya punya rambut keriting, kemudian anaknya rambutnya cuma bergelombang. Atau misalnya ibunya rambutnya bergelombang, anaknya punya rambut lurus, seperti itu. Itu karena adanya pembelahan meiosis pada waktu pembuatan sperma atau sel ovum. Ini adalah gambar dari meiosis dan mitosis. Nah, ini mitosis. Ini namanya sel induk yang di sini. Yang di sini namanya sel anakan. Yang pertama adalah profase. Gambar ini namanya profase. Yang ini namanya metafase. Jadi, ini yang kayak jalan ini lurus, ini namanya kromosom. Nah, kalau pada metafasenya mitosis, kromosomnya jejer seperti ini, jejer satu-satu. Ini namanya proses anafase. Jadi kromosomnya tertarik ke dua sudut yang berlawanan seperti ini. Nah, fase yang terakhir namanya telofase. Nah, terjadilah dua sel yang berpisah. Nah, ini adalah pembelahan mitosis. Kalau pembelahan meiosis seperti ini. Ini yang warnanya biru dan juga ungu adalah kromosom. Tipenya masih 2N atau diploid. Kemudian terjadilah metafase. Kalau dilihat ini ada 2 pasang kromosom, jadi jejernya. Kalau mitosis itu 1-1, kalau meiosis itu 2-2 seperti ini. 2-2-2. Kemudian ini adalah anafase yang pertama. Kemudian ini telofase yang pertama. Kemudian masing-masing dari sel ini dan ini terjadilah meiosis yang kedua. Ini 1 dan 2. Ini adalah tipe metafase. Kemudian setelah itu terjadilah 4 sel dengan kromosom 1-1 kayak gini. Ini 1-1-1 ini namanya haploid. Gitu. Kita lanjut. Ini adalah proses pembelahan meiosis. Yang awalnya sel induknya diploid. Kemudian menghasilkan anak yang di bawah ini haploid 4 jumlahnya. Ini bisa dibaca sendiri. Ada fase profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1.
Setelah telofase 1 ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Dari sini, yang datang kok cuma sedikit aja. Cuma ada 17 anak loh. Silakan di-unmute semuanya. Iya. Oke. Iya. Dari penjelasan. Mungkin yang lain lagi. Apa toh? Nggak usah bengong-bengong ya. Dengar kok suaramu siapa yang Ahmad toh? Oh bukan, Ding. Ahmad nggak ada. Ahmad ada, Ding. Oke. Sekarang saya tanya. Dari penjelasan saya, tambah dong, apa malah? Apa tadi? Belum, nggak ada. Tambah paham atau tambah tidak paham? Tengah-tengah. Oh, alhamdulillah. Nanti dibahas. Ayas, nggak sopan ya gambarmu loh. Ayas tak keluarin loh habis ini kalau kayak gitu. Yes. Ayas nggak sopan itu. Yang ngelihat itu saya juga loh ya. Ya Allah ya. Apa tuh, Bu? Kenapa? Gambarmu, Ayas, gambarmu. Oh, bentar. Abut. Diganti. Saya ada tamu, Bu. Apa hubungannya? Ganti gambar. Nah, itu loh. Udah. Maksud saya tadi nggak bisa ikut tadi ada tamu soalnya. Oh iya, ya. Ya udah. Dari penjelasan saya tadi, pembelahan ada 3 tujuan. Siapa yang masih ingat tujuan pertama apa? Untuk pertumbuhan. Yang kedua untuk perbaikan. Yang ketiga untuk reproduksi, betul. Terus, jenis pembelahan ada 2. Jenis pembelahan ada 2. Iya. Yang pertama pembelahan apa? Mitosis. Mitosis. Yang kedua pembelahan Meiosis. Oke, sip. Udah, itu saja. Kita lanjut lagi mulai ya. dulu. Kita lanjut lagi, oke? Oke, saya mute semuanya dulu. Kita lanjut ke organ reproduksi. Oke, ini struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki. Gambarnya. Nah, ini gambar dari strukturnya organ reproduksi pada laki-laki. Kita mulai dari awal lagi. Oke. Struktur organ reproduksi laki-laki yang bagian luar itu ada 2. Yang pertama penis dan juga skrotum. Penis adalah bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing dan saluran sperma. Jadi saluran kencing sama saluran sperma itu sama. Jadi satu. Kemudian skrotum. Skrotum adalah bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis, berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai dengan kehidupannya sperma. Sekarang yang bagian dalam. Testis. Testis bentuknya
gula telur yang tersimpan dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Di testis ini ada 3 perlakuan pada sperma, atau ada 3 perlakuan yang dikerjakan oleh testis. Yang pertama, membentuk sperma. Yang kedua, menghasilkan hormon testosteron. Yang ketiga, menyediakan makanan bagi sperma. Kita bahas satu-satu. Yang membentuk sperma adalah tugasnya tubulus seminiferus. Yang menghasilkan hormon testosteron adalah tugasnya sel interstisial atau sel Leydig. Yang tugasnya menyediakan makanan bagi sperma adalah tugasnya sel Sertoli. Kita lanjut ke ductus epididymis, berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Lanjut. Kita ke fasa diferensia. Fasa diferensia adalah saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Berfungsi menyalurkan sperma ke kantong sperma. Kemudian ada kantong sperma, tempat menampung sperma. Kelenjar vesikula seminalis berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kemudian, saluran ejakulasi berfungsi menyalurkan sperma matang dari vesikula seminalis ke uretra. Kemudian ada kelenjar prostat dan kelenjar Cowper menghasilkan cairan semen yang berfungsi memberi nutrisi dan mempermudah gerak sperma. Kemudian nomor 10 ada lagi yang namanya uretra. Uretra ini jalannya urin dan juga sperma untuk dikeluarkan. Oke, kita bahas lagi gambarnya. Sperma dihasilkan di sini, testis. Tadi sudah saya jelaskan, testis ini ada 3 kegiatan di dalamnya. Yang pertama, menghasilkan sperma. Yang kedua, menghasilkan hormon testosteron. Yang ketiga, yaitu memberi nutrisi bagi sperma yang sudah dihasilkan. Sperma dari testis kemudian ke epididymis untuk melakukan proses pematangan. Kemudian setelah dari epididymis, kemudian ke vas deferens, naik ke atas ke vesikula seminalis. Di vesikula seminalis ini, tadi fungsinya vesikula seminalis apa yuk? Vesikula seminalis Nah, di vesikula seminalis tadi, spermanya diberikan zat-zat yang digunakan untuk perkembangan dari sperma itu. Kemudian setelah dari vesikula seminalis, di sini, kemudian ke ductus ejaculatorius atau namanya kelenjar ejakulasi. Ini. Kemudian atau namanya saluran ejakulasi. Setelah saluran ejakulasi, kemudian dia masuk ke ureter. Masuk ke sini, sini. Kemudian dia dikeluarkan lewat lubang yang ini. Begitu. Waktunya tinggal 40, waktunya tinggal 10 menit. Mari kita diskusi. Habis itu kita Mari kita diskusi. Setelah itu kita masuk lagi ke Zoom-nya. Oke, silakan di-unmute semuanya. Ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan. Mengacungkan. Loh, nyapa saja. Iya, mesti rame ini kilo berbahasanya. Ayas, ditanyakan Ayas. Ayas ditanyakan dulu Ayas. Ya apa aku?
Silakan Ardi dulu, sang master. Masternya ini Ardi. Master Apa? bawa kau. Kamu sudah membaca. Udah baca, Bu. Oh, wes, saya tanyakan nih satu-satu. Gak usah biasa loh. Gua ya. Saya biasa, Bu, biasa. Eh. Ayah sih, Bu. Aku Ada yang bertanya dapat poin loh. Minta poin loh, Yas. Ayo, Udah ditanyakan ya? Sofa, ada yang mau bertanya? Sofa bertanya nggak? Nggak. Ada yang mau berkomentar? Silakan berkomentar. Bentar, aku masih lapar. Ya, sambil sarapan nih nggak apa-apa. Assalamualaikum Bu, maaf terlambat. Madang. Siap. Mas Gaza siap, Mas Gaza. Siap kemana Mas Gaza? Aku. Apa? Madang. Ramadang, semabut. Apaan sih gak jelas? Oke, saya tanyakan kalau gitu satu-satu. Ini saya mood. Oke. Saya tanyakan dari Sofa dulu. Disconnect. Sofa, ini adalah penampakan dari Sofa. Pertanyaannya, Mantap nih. sebutkan dua saja organ reproduksi laki-laki di bagian dalam. Apa, teman? Ngapa teman? Bung Puyo. Biar Sofa yang menjawab, diem kalian. Siap. Ketemu, Fa. Sofa ini masih buka buku dah. Boleh Apa? Ram. Nggak kedengeran loh, Fa. Testis dan yang bagian luar, bagian dalam, Fa, bagian dalam. Fotonya yang merekam. Saya di foto dengan laptopnya. Ini apa ini? Zoom apa? IPA kelas 9, Coba. Zoom ya. Zoom, G. Ngabsennya gimana? Ngabsennya gimana? Mas, Absennya Cara ngabsennya. pakai Google Form. Oh, Aku mau kirim ke saya. ada yang nggak ikut. Ada beberapa memang sakit. Yang nggak ikut barangkali Iya. itu bentuk jadi harus di apa di telepon. Iya. Ayo berani gitu. IPA. IPA. Posisi anak-anak itu di rumah apa Di rumah. di mall enggak ya? Boten. Mereka jarang Kan yang ini keluar. bisa dilaksanakan di mana-mana. ya. Tapi lihat buku, lihat buku. Seragam juga Bapak kalau pas itu. Diambil ya. Intinya ikutkan lah.
Kita tenanan. Dengan tenanan. Lah memang tenanan. Seperti ini yang bisa langsung berapa anak? Maksimal biasanya sampai 30. Terima kasih, Beto. Karena beberapa seragaman. Kalau Zoom seragam, Pak. Ya, harus. Iya. Ya, pokoknya dikon seragam kan. Iya. Ya kalau bisa ini habis ini menarik. Kalau WA terus kan kadang Iya. masih tidur. Kalau ini kan dipaksa. Iya, terima kasih Bapak. Ya. Alma. Oke. Alma ya, Alma. Lanjut lagi. Tadi sofa Ada apa, Bu? sudah. Tadi sofa sudah. Terus Irza tadi, Irza mana Irza? Irza nggak kelihatan loh, Cah. Oke. Waktunya tinggal 1 menit. Ya. Wike sekarang, Wike. Wike. Pertanyaannya Wike. Di testis terjadi 3 perlakuan. Tadi kan saya sudah menjelaskan di testis ada 3 perlakuan. Sebutkan 1 saja. Bu, mic-nya Iza ke-mute. Loh, bentar. Menghasilkan sel sperma. Betul, menghasilkan sel sperma. Oke. Ardi sekarang Ardi. Wah, Pastor Ri. Apik wi, apik. Mantap. Ardi, tadi kan testis salah satunya menghasilkan sel sperma. Kemudian yang kedua tugasnya apa? Pure cell Tugasnya testis.